Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis dari puisi ataupun dari prosa. Kali ini kita gali dari seorang pemikir pembaharu besar abad 20. Ia adalah Muhammad Abduh. Ia lahir di Mesir tahun 1849-1905. Banyak buku yang ia tulis, salah satunya Treatise of Oneness of God. Ini kutipannya yang terkenal sekali. Aku pergi ke barat, kulihat Islam, tapi tak ada Muslim. Aku pergi ke timur, kulihat Muslim, tapi tak ada Islam. Apa makna lebih jauh dari pernyataan Muhammad Abduh ini? Seperti biasa, kita gali dulu riwayat singkat hidupnya. Muhammad Abduh berguru pada Jamaluddin Al-Afghani. Mereka berdua hidup di era ketika Mesir dijajah oleh Inggris. Jamaluddin Al-Afghani memulai gerakan yang disebut Pan-Islamisme. Dia katakan penduduk Muslim dunia harus bersatu di bawah satu komando, mungkin itu khalifah, tapi bentuknya haruslah internasional, karena hanya inilah yang bisa membuat kita melawan kolonialisme. Karena itulah gerakan Pan-Islamisme harus digalak. Muhammad Abduh memulai karirnya dengan gerakan ini. Ia pun menjadi pemikir, menjadi aktivis, melawan kolonialisme dengan aneka spirit dan gagasan Pan-Islamisme itu. Akibatnya ia terkena tekanan yang membuat ia terbuang dari Mesir. Ia pun ke Lebanon dan akhirnya ia pun sampai ke Inggris sendiri. Di Inggris, ia studi lebih mendalam, ia bahkan akrab sekali dengan pemikir-pemikir lintas agama. Juga untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berjumpa begitu banyak pemikir dari kalangan Kristen, Yahudi, bahkan juga dari kalangan Bahai. Muhammad Abduh akrab dengan mereka, bersentuhan dengan semakin beragamnya pemikiran, dan kemudian ia merenung dalam sekali. Ia mencoba mencari mengapa Mesir yang dijajah Inggris. Kenapa bukan Inggris yang dijajah Mesir? Bukankah Mesir ini peradaban yang lebih tua? Ketika sebelum Masehi, kerajaan yang besar tumbuh di Mesir, piramid tumbuh di Mesir, yang dikala itu Inggris masih di hutan belantara. Mengapa bukan Mesir yang menjajah Inggris? Kenapa Inggris yang menjajah Mesir? Itu berulang-ulang ia tanyakan. Dan ia tahu pastilah karena Inggris lebih perkasa secara militer, lebih perkasa dalam teknologi, dan itu karena Inggris lebih perkasa dari segi ilmu. Tapi di mana akarnya? Di mana akar dari semua keperkasaan itu sehingga akhirnya Inggris peradaban yang baru bisa menjajah Mesir yang datang dari peradaban lama? Ia pun sampai pada renungan dan menyatakan energi dari semuanya adalah kebebasan berpikir yang diagungkan, yang diberikan tempat. Kebebasan berkehendak yang diagungkan, yang diberi tempat. Ia mendalami Quran dan ia merasa itu dinyatakan di Quran, itu dilindungi di Quran, tapi mengapa justru di dunia barat energi itu dilindungi, dihidupan kebebasan berpikir itu? Itulah awal ia mengatakan, aku melihat nilai Islami di barat, walau tak ada Muslim. Tapi aku melihat banyak sekali Muslim di Mesir dan di banyak negara Islam, namun tak tumbuh nilai Islami. Itu kesadaran yang membuat Muhammad Abduh semakin menjadi seorang pembaharu, dan pada waktunya ia pun kembali ke Mesir. Ia kembali ke Mesir menjabat jabatan yang sangat tinggi sekali, Imam Besar Kairo. Jabatan agama yang membuat ia bisa membuat fatwa-fatwa yang dihormati. Namun fatwa yang ia buat sudah berbeda. Fatwa seorang pembaharu. Ia membuat banyak hal yang membuat orang terpana.
Salah satunya ia menyatakan bahwa kita dibolehkan memakan daging walaupun disembelih oleh orang-orang non-muslim. Ia katakan pula, bunga bank itu dibolehkan, itu bukan riba. Kembali orang terpana. Ia katakan pula, poligami itu masa lalu, harus ditinggalkan, wanita harus dihormati, dia punya hak yang setara dengan laki-laki. Kembali orang terpana. Dan ia katakan lagi bahwa kita jangan terikat pada imam-imam besar masa lalu, karena mereka tidak dapat wahyu. Hanya Nabi dapat wahyu. Para imam-imam besar itu hanyalah para ahli yang juga terbatas pandangannya. Karena zaman berubah, kita pun juga perlu pandangan yang baru sesuai dengan zamannya. Begitu banyak perubahan yang dibawa oleh Muhammad Abduh. Itu yang membuat ia dianggap pemikir pembaharu oleh para pengkritiknya. Muhammad Abduh dianggap sudah murtad. Tapi para pendukungnya tak kalah banyaknya. Mereka mengatakan Muhammad Abduh ini adalah seorang suci. Ia seorang pembaharu yang justru datang membawa pemikiran yang lebih segar, yang lebih sesuai dengan zamannya. Lalu bagaimana kita melihat dalam konteks yang lebih jauh di masa kini? Kita pun menjumpai tokoh lain. Namanya adalah Kemal Atatürk. Ia seorang pemimpin di Turki. Ketika Muhammad Abduh menyatakan, aku lihat nilai-nilai Islami di Barat, maka Atatürk memulai tradisi. Ia membuat Turki mengadopsi sistem kenegaraan seperti negara Barat, karena itulah lebih menjamin tumbuhnya nilai-nilai Islami. Kemal Atatürk, ketika dia usia 7 tahun, sebenarnya ibunya mendambakan Kemal menjadi seorang pengusaha. Tapi diam-diam Kemal menyiapkan dirinya menjadi tentara. Karena ia melihat saat itu Turki berada dalam dominasi Ottoman Empire. Kekhalifahan Islam yang sedang berada di ujungnya. Di masa paling ujung dari kuncup berkembangnya khalifah. Kemal waktu itu sudah muncul semangat nasionalismenya bahwa ia ingin membuat Turki yang lebih agung. Pilihannya adalah tetap bertahan di bawah kekhalifahan Islam yang ia tahu ini sedang bangkrut. Atau ia ingin selamatkan negaranya membawa peradaban baru yang lebih segar yang itu ada di barat sana. Kemal pun tumbuh menjadi seorang panglima, ahli strategi, pemimpin militer, dan akhirnya ia dianggap berjasa membawa Turki merdeka sebagai negara independen. Nah, apa yang dikerjakan oleh Kemal? Lebih dari Muhammad Abduh, ia menyatakan ia ingin tumbuhkan nilai Islami di Turki, tapi melalui sistem yang ada di Barat. Dan pertama kalinya, ketika ia jadi pemimpin di Turki, ia katakan, pendidikan untuk masyarakat Turki haruslah pendidikan umum, bukan pendidikan madrasah. Dan itu semua diwajibkan. Lalu lebih jauh lagi kata Kemal, bahasa Turki jangan lagi pakai bahasa Arab, ubah ke bahasa Latin. Ini bahasa tempat datangnya ilmu pengetahuan saat ini, maka ubah ke bahasa Latin. Lebih jauh lagi ia katakan wanita-wanita di Turki harus diemansipasikan. Jangan dijadikan hanya menjadi orang kedua yang di belakang. Ia harus dimajukan. Maka ketika pemilu di Turki tahun 34, itu termasuk pemilu paling awal di kawasan Muslim, ia pun menyatakan wanita punya hak untuk memilih sama seperti laki-laki. Ketika itu dunia Muslim terpana, wanita belumlah punya hak untuk memilih. Kemal memulai itu. Dan lebih jauh lagi ia katakan bahwa negara yang harus dibina oleh Turki, negara di mana negara modern yang memisahkan kekuasaan negara dengan kekuasaan agama. Kemal menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang kuat. Ia membawa Turki lepas dari Ottoman Empire dan Turki tumbuh menjadi negara modern yang lebih menyerupai negara Barat. Ketika Muhammad Abduh mengatakan, saya melihat nilai Islam di Barat, Kemal Atatürk melangkah lebih jauh lagi, saya mengadopsi negara modern masuk ke Turki. Nah, hari ini kita melihat pilihan-pilihan yang tersedia bagi begitu banyak kawasan Muslim. Ketika kita bernegara, mau dibawa kemana negara yang majoritinya itu Muslim?
Akankah ia dibawa pada negara agama, ataukah akan dibawa kepada negara demokrasi, negara modern, di mana di negara itu semua warga negara dilindungi, apapun agamanya, sama hak-hak dan kewajibannya. Maka bagi kita yang penting adalah melihat fakta tentang manusianya. Di mana manusianya yang lebih merasakan keadilan, di mana manusianya lebih merasakan kesejahteraan, di mana manusianya lebih bebas, lebih maju ilmu pengetahuannya, lebih terbuka pikirannya, lebih dilindungi keberagamannya. Nah, tak lain, ini terjadi di negara demokrasi. Tentu sekarang kita melihat dunia barat pun banyak yang perlu dikritik. Namun, jika kita lebih mementingkan esensi ketimbang formality, dengan mendengar Muhammad Abduh, kita pun semakin masuk bahwa yang penting bagi kita ikut sekecil apapun membawa kawasan kita menuju satu sistem yang lebih melindungi nilai-nilai manusiawi. Sampai jumpa.